حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Falah, muga-muga dipun paringi sehat. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari-hari ini kita berada di bulan Rajab. Dan kita memasuki tahun 2026. Hari boleh berganti, bulan boleh berubah, tahun boleh berlalu. Tapi Islam tidak pernah berubah. Islam akan tetap ada dan tetap hidup sampai hari kiamat dari masa ke masa. Saya hampir selalu mengingatkan membacakan satu hadis di awal kita ngaji. Man shollal isya'a fi jama'atin faka'annama sholla nisfal laili. Wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama qoma kullal lail. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 656. 656. Siapa yang mau sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat separuh malam. Separuh malam, Pak. Dan siapa yang mau sholat subuhnya berjamaah, maka ia bagaikan sholat semalam suntuk. Hadis ini bisa dipakai pedoman bagi kita yang sudah di usia tua, yang sudah di usia senja. Saya sering bilang, awake dhewe wis tuwek, iku ditegur sama orang. Ustaz jangan bilang sudah tua. Lho, terus piye? Bilang senior gitu. Lah apa bedanya ya? Kalimat ini sederhana tapi bahaya loh Pak. Artinya bahaya beginilah, kalau awake dhewe gak nyadari tuweke, apa gak lebih membahayakan? Justru kita ini harus sadar kalau sudah tua. Tahu diri. Lah nek gak sadar wis tuwek, waduh. Gak bahaya itu nanti. Nanti ada istilah tua-tua geladi. Tambah tua tambah jadi. Ya kalau jadi baik. Alhamdulillah ya. Yang kedua, ada satu hadis man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Iki jumlahnya namanya nek dicari nurut ilmu nahwu jenenge jumlah syartiyah. Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu, lah niki jenenge jawab syarat. Ilmu nahwu Pak gini-gini. Siapa orangnya yang mau menuntut ilmu, bahasa Jawane salaka niku maknane ngambah. Ngambah. Makanya dalam ilmu akhlak ono istilah salik. Jadi orang yang sedang menuju Allah dalam perspektif ilmu akhlak, maka orang ini disebut salik.
Salik itu mengambil dari kata man salaka torikon. Siapa orang sing ngambah dalan. Ngambah niku napa? Nglewati. Salak man salaka torikon yaltamisu fihi ilman. Siapa orangnya yang menuntut ilmu, sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Allah memberikan jalan mudah menuju surga. Jadi wong itu gak mungkin Pak bisa mudah menuju surga kalau tidak punya ilmunya. Lah piye carane? Ya ngaji seperti ini. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi. Nanti kalau di Muslim bisa dibuka nomor 7068. Kalau 7068 tidak ada, sama cari di nomor 2699. Karena ini dimuat di tempat yang berbeda. Hadisnya sama. Jadi kalau kita mengkaji Sahih Bukhari atau Sahih Muslim Pak, itu ada beberapa hadis yang diulang. Ya biasa itu karena untuk menyesuaikan judul daripada materi hadis tersebut. Bapak Ibu, saya tadi bilang bahwa Islam ini walaupun hari terus berganti, bulan berubah, tahun kemudian boleh berlalu, tetapi Islam tetap istiqomah, tidak ada perubahan. Otentitas Islam dari masa ke masa tidak akan pernah berubah. Dan itu hanya ada pada dalam Islam. Kita cek nomor 1, nama agama kita. Namanya saja Pak. Itu nama yang tidak terpengaruh oleh tempat, waktu, nama Tuhan, dan nama pembawanya. Gak ada. Inna dina indallahil Islam. Yang memberi nama agama kita itu Gusti Allah. Kalau kita mengenal agama Hindu ya karena pembawanya jenenge Hindu Dharma. Kalau ada nama agama Buddha karena pembawanya bernama Buddha Gautama. Kalau ada agama Zoroaster karena pembawanya namanya Zoroaster. Kalau ada agama Nasrani karena dikaitkan dengan nama tempat lahir Nabi di sebuah tempat namanya Nazaret. Kalau ada Yahudi dikaitkan dengan tokoh seseorang bernama Yahuda. Mestinya Islam itu namanya kan Muhammadan. Agama Muhammad atau Muhammadinisme atau lain. Tapi Allah memberi nama ini nggak ada kaitannya dengan Tuhan, nggak ada kaitannya dengan Nabi, nggak ada kaitannya dengan tempat. Jenenge tok niku lho. Tidak pernah berubah. Ini dari nama. Dari nama saja sudah aktif aslama yuslimu islaman. Sehingga kalau kita maknai agama Islam itu setidaknya ada 2 makna. Yang pertama berarti lawan kata kafir. Lawan kata kafir itu Islam, Pak. Yang kedua bisa bermakna damai, sejahtera, selamat, sentosa, tentrem, kerto, raharjo. Itu Islam. Ketika masuk ke Pulau Jawa, Islam ini kemudian menjadi bahasa kromo inggil. Jadi ono arek cilik wis gelem disunat, berarti wong arek iki sudah memasuki dunia keselamatan. Akhirnya sunat iku kromo inggile selam. Selam itu dari kata Islam, dari kata salama. Sebegitunya mengakar. Sing nomor 2 tentang Tuhan, Pak. Tuhan kita bernama Allah. Surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani anallah. Bayangkan, Pak. Sing memberi nama Tuhan kita itu
Ya Allah sendiri. Bukan manusia, bukan malaikat, bukan nabi. Allah sendiri. Nama Allah iku, nanti zaman baca kitab judulnya Allah. Sing nulis kalau tidak salah Jalaluddin Rumi. Atau Said Hawa. Judulnya itu Allah, yang itu kecil kitabnya. Itu dikupas, Pak. Jenenge Gusti Allah iku gak iso mati. Gak iso mati, Pak. Kalau kita nama orang ada namanya Nun Sewu, ada namanya Hasan, ada namanya Muhammad. Kalau kita buang Hasan, haknya dibuang menjadi San. Apa artinya? Muhammad, mimnya dibuang, masih hidup. Hamada, maknanya memuji. Haknya dibuang menjadi mut. Maknanya bisa macam-macam, bisa panjang, bisa ukuran. Begitu mimnya dibuang, karek dalet tok. Mati. Tapi lafal Allah sampai disuluki Jalla Jalalu. Jenenge nama Tuhan kita, namanya saja itu tidak bisa mati, Pak. Allah itu kalau dibuang huruf alifnya akan berbunyi apa? Lillah. Hidup kan? Hidup. Lillah ini kalau dibuang lamnya yang pertama menjadi lahu. Lahu artinya kepadanya, untuknya. Lamnya ini dibuang lagi menjadi hu. Domir. Masih hidup. Gak menjadi kata ganti. Coba. Jenenge tok iku lho gak iso mati, Pak. Iku baru persoalan nama. Tuhan kita tidak pernah mati. Kemudian Gusti Allah ini telah membatasi dirinya. Kemutlakannya itu dibatasi dengan yang mutlak. Loh, berarti Allah membatasi dirinya. Iya. Untuk apa? Agar Allah tidak seperti Tuhan yang lain. Nah, minimal Allah mengunci dirinya dengan dua hal. Nomor siji, lam yalid walam yulad. Nomor loro, laisa kamislihi syai'un. Surat Asy-Syura ayat 11. Jadi kalau kita bicara Gusti Allah, Pak, kalau kita bicara eksistensi Tuhan, Allah, maka kuncinya ya ini, lam yalid walam yulad. Yang kedua, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyamai atau tidak ada satupun yang menyerupainya. Piye Gusti Allah? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa dinalar, nggak bisa diakal. Yaitu akal kita akan terkunci dengan batasan Allah sendiri terhadap makhluknya. Luar biasa itu. Yang ketiga, pemahaman dan pengertian Allah secara definitif itu sudah final. Sejak Nabi kita masih hidup. Allah ya segitu itu. Allah itu ya itu. Wujud kita mbakok dari sisi sifat. Laisa kamislihi syai'un dari sisi Al-Quran. Lam yalid walam yulad dari sisi keperanakan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini pemahaman ini sudah final sejak Rasulullah masih hidup. Kalau kita bandingkan, tanpa menghina agama lain. Ya. Kalau kita bandingkan, Islam ini tidak pernah ada konsili. Napa konsili ini? Konsili ini muktamar, kongres. Orang Nasrani, orang Kristen, itu pernah konsili yang pertama tahun 325. Gara-gara masuk Islamnya Ustazah Irene Handono, yang sekarang yang sudah mu'alaf ya. Itu karena konsili ini. Konsili itu musyawarah, kongres, muktamar, menentukan Yesus iki lho. Nah gitu. Yesus iki sakjane Tuhan, kepenuhan Tuhan, kalau ada istilah 100% Tuhan, ataukah 100% manusia,
Ataukah manusia setengah Tuhan? Atau Tuhan setengah manusia? Lalu mengadakanlah satu konsili di Nesia. Nesia itu ya nama kota di Italia kalau tidak salah. Tahun 325. Nah, konsili ini lalu menyepakati mengambil kesepakatan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah cukup sampai di situ? Belum, sampai sekarang tidak selesai. Padahal sudah 2026 tahun, Pak. 2000 tahun. Sampai sekarang belum tuntas. Hanya persoalan Tuhan. Makanya nanti kalau kita membaca kitab judulnya At-Tarikhud Diyanah Al-Yahudiyah. At-Tarikhud Diyanah Al-Yahudiyah yang ditulis oleh Syekh Khalifah Muhammad Hasan. Di situ diceritakan banyak tentang sejarah agama-agama Yahudi. Sejarah agama-agama Nasrani. Nah, Islam sejak Rasulullah masih hidup sudah tuntas. Bahkan bukan hanya persoalan Tuhan. Persoalan syariat, hidup hubungan dengan Allah, hidup dengan hubungannya dengan sesama manusia, hidup dengan hubungannya dengan alam semesta, selesai sejak zaman Rasulullah masih hidup. Nomor 4, di mana letak hebatnya otentitas Islam ini? Sing nomor 4, ucapan salam. Ucapan salam kita niku napa, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minimal. Sampean pagi, isuk, subuh, mari sembahyang, mau sholat di masjid ketemu, Assalamualaikum. Engko awan titik ketemu ya, Assalamualaikum. Siang, Assalamualaikum. Bengi, Assalamualaikum. Duwe bojo ya Assalamualaikum. Gak duwe bojo ya Assalamualaikum. Gitu. Duwe duwe ya Assalamualaikum. Gak duwe duwe, Assalamualaikum. Allahumma yarham. Gus Dur mau punya ide waktu beliau masih hidup. Kalimat ini mau dirubah. Dirubah apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, seperti salamnya orang non-muslim. Ditentang banyak orang. Loh, lah nek awake dhewe mengucapkan pagi ketemu selamat pagi, belum tentu siangnya selamat. Siang ketemu selamat siang, belum tentu malamnya bisa selamat. Salame wong Islam ketika ketemu saja itu, Pak. Itu tidak terbatasi ruang dan waktu. Dan itu berlaku baik orang yang masih hidup maupun sudah mati. Salame tetap. Awake dhewe ketika berjalan melewati kuburan, Assalamualaikum. Sama, cuma ditambah ya ahlal kubur. Mergo wis do alam kubur. Nek sampean wani sampean terusno. Fa inna insyaallahu bikum lahikun. Wong sampean gak ngerti karepe ya diwaca, tapi gak ngerti nek ngerti sampean gak ngira wani. Iya toh? Apa artinya? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal muslimin. Oke, terusnya fa inna insyaallahu bikum lahikun. Apa artinya, Pak? Sungguh kami sebentar lagi akan menyusulmu. Kak wani sampean paling. Assalamualaikum mek ngono tok. Ya apa nek awake dhewe nglewati kuburan terus cukup Assalamualaikum? Boleh ndak? Boleh. Karena salam kita tidak terbatasi ruang dan waktu. Masya Allah, berbangga kita menjadi seorang Muslim. Kalau zaman nganggur-nganggur di rumah, zaman buka YouTube, Pak. Ada channel namanya Zuma. Zulkifli Muhammad Abbas. Atau Hendy Selebes. Ini orang Ponorogo. Atau lagi Pilar Islam. Ini debat orang Islam dan
Kristen terutama, sama Yahudi. Ya, semua non-agama. Ikut debat, Pak. Nah, dari debat ini digagas oleh seseorang namanya Zulkifli Muhammad Abbas. Orang Makassar. Orang hebat ini, Pak. Ditakuti hampir semua pendeta di seluruh dunia. Loh, beliau ini, Pak, sudah mengislamkan orang, mungkin sekitar sudah 700 orang. Hasil dari perdebatan ini. Iya, termasuk salah satu pendeta namanya pendeta, siapa itu yang lagi viral itu? Bukan, ya termasuk Donditan. Kemudian Mama Danja Mama. Nama orang mana Mama itu? Nama orang, Pak, ini. Ini dulu, Pak, ketika berdebat itu kalau menghujat Islam, jadine wong Jawa entek ngamek kurang golek. Terus saya dadi wong Islam, saya menjadi doktor dia S3. Masya Allah. Nah, di sini salah satu. Nah, dari ucapan salam sudah luar biasa. Nomor 5, nama pembawa Nabi kita itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hebatnya nama Muhammad ini, Pak? Di Quran ada nama 2, ada Ahmad, ada Muhammad. Bahkan di beberapa perjanjian lama, nama Ahmad ini sudah disebut. Tidak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Salah satunya nanti saya cek di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 144 atau di surat apa? Surat Sof ayat 1 atau surat. Nah, ketika disebut Ahmad karena wujudnya durung ono. Sehingga Al-Quran mengatakan ismuhu Ahmad. Begitu wis lahir fisiknya sudah ada, maka lalu diberi nama Muhammad. Kalau kita membaca sejarah, sopo sing ngwehi jeneng Muhammad di dunia ini loh. Apa bapake? Bukan. Wong ayahnya sudah meninggal di saat beliau masih dalam kandungan. Ibuke? Bukan. Sopo sing memberi nama? Abdul Muthalib, kakeknya. Jadi ketika lahir digendong, diputerno tenggene Ka'bah. Nah, mari diputerno tenggene Ka'bah niku terus ngadeg nenggene sedeket-dekete Multazam. Disitulah beliau memberi nama bahwa bayi ini aku beri nama Muhammad. Itu yang memberi nama adalah kakeknya. Bapak Ibu, oleh Allah, nama ini dijaga mulai zaman Nabi Adam. Sampai Kanjeng Nabi lahir. Ora enek di dunia ini tidak ada manusia bernama Muhammad. Tidak ada. Sebegitu hebatnya, Pak. Jenenge tok niku lho dijogo. Ojo sampai ono wong liya. Kalau nama Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad namanya sudah Abdullah. Abbas pamannya sudah Abbas. Hasan banyak. Muhammad gak ada. Subhanallah. Makanya kalau kita bicara soal nama saja sudah istimewa. Yang keenam, kenapa Islam ini sebegitu hebatnya dari masa ke masa tetap otentik. Sing nomor 6, Pak, kalau Nabi Rasul terdahulu sebelum Kanjeng Nabi, itu kalau memanggil, memberi jabatan pengikutnya dengan sebutan kaum. Makanya seperti Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, kemudian yang nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, kalau memanggil pengikutnya, apa beliau menyebutnya? Ya qaumi, wahai kaumku. Kaum, Pak. Kaum menjadi kaum. Kaum ini kemudian menjadi sosiologi agama di Indonesia,
menjadi sebuah ciri. Jadi orang yang taat, kaum santri, itu biasanya disebut kauman. Nek gak kauman, santren. Santren dari kata santri. Nek kauman dari kata kaum. Makanya kalau kita keliling ke Indonesia, hampir di kampung sebelah masjid, dekatnya masjid, mesti ada gang kampung jenenge kauman. Sidoarjo ada kauman, di Jombang kauman. Hampir seluruh Indonesia itu ada istilah kauman. Jadi orang-orang yang seneng beribadah di masjid disebut kaum. Wong kauman iku. Nah, awake dhewe wong apa? Nek gak kauman. Sebutannya apa? Kan ono buku judulnya Santri, Priyayi, dan Abangan. Nah, wong sing gak tahu sapa masjid disebut abangan. Abang seragame abang. Nggih. Mari ngono geser omahe nenek Elina. Yes. Ya Allah. Jadi ya itulah namanya kehidupan. Tapi alhamdulillah wali kota kita luar biasa, Pak. Artinya begitu ini viral, langsung turun tangan. Polda juga turun, tangkap itu 4 orang. Begini-begini kalau dibiarkan, Pak. Nanti pemerintah tidak punya wibawa. Iya. Nanti kalah, berarti pemerintah kalah karo preman nanti. Kita harus dukung itu secara moral. Wali kota yang secara serius menangani premanisme. Yang ketujuh, kalau rasul-rasul terdahulu memanggil pengikutnya dengan wahai kaumku. Kalau Kanjeng Nabi, wahai umatku. Wahai umatku. Kata umati itu menunjukkan seluruh bangsa tanpa mengenal ras. Pokoknya menungso pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka disebut umat. Makanya di dalam hadis-hadis Nabi kita jumpai banyak hadis yang diawali dengan kalimat sayati ala ummati. Gak ono, Pak. Hadis itu bunyinya sayati ala qaumi. Mboten enten. Nggak ada. Karena apa? Karena ini sudah pemberian Allah bahwa pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umatnya. Nah cuman nanti umat iki ono loro. Ono umat sing nurut karo Kanjeng Nabi, ono umat sing gak nurut. Makanya ono hadis kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang mbangkang. Dikongkon iman gak gelem, kongkon sholat mo. Wis. Dikongkon adil karo bojone malah selingkuh. Wah kan repot itu. Nomor 7. Kenapa otentik Islam ini terus berlanjut? Karena syariatnya berlaku sampai kiamat dan sepanjang masa. Tidak pernah. Jadi syariat Islam ini terus berlangsung. Dan sudah sempurna dan sudah final. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini surat Al-Maidah ayat 3 turun di saat Kanjeng Nabi melaksanakan haji, Pak. Mari ayat ini turun 3 bulan Rasulullah wafat sudah tidak ada ayat turun lagi. Sempurna. Ya. Orang-orang non-muslim sering tanya begini, jarene Islam itu sudah sempurna. Kalau memang Al-Quran itu sempurna, kenapa harus ada hadis? Nah coba. Kalau Quran itu sudah sempurna, kenapa harus ada hadis? Disinilah kita kan paham dan harus menerima sumber syariat Islam, sumber akidah Islam itu 2, Al-Quran dan hadis. Al-Quran ini adalah pemisahan mutlak dari Allah.
Hadis adalah pemisahan mutlak itu dari Kanjeng Nabi yang bersifat manusia. Beda dengan nun sewu, Pak. Saya selalu bilang jangan, tidak boleh menghina agama lain. Zaman kalau membaca Bible itu kitabnya orang Nasrani. Itu campur aduk. Artinya campur aduk itu begini. Di dalam Bible yang sebegitu tebal, itu ono firman Tuhan. Ada omongan Yesus. Ada surat-surat Paulus. Ada lagi, ini kita disiji. Gaduh-gaduh, Pak. Jadi endi firman Tuhan, mana sabda Yesus, mana itu ucapan Paulus, mana itu surat-surat itu yang surat Filipi dan seterusnya. Iki dadi siji yang kemudian mereka diklaim bahwa ini adalah kitab suci dari Tuhan. Islam tidak bisa. Sampai ono istilah wahyu, ono nek yang berfirman itu Allah jenenge wahyu, kemudian menjadi Al-Quran. Kalau yang bersabda itu Nabi lalu disebut hadis. Kalau yang bersabda itu sahabat jenenge asarus sahabat. Kalau yang ngomong itu para ulama jenenge fatwa. Ini sudah terpisah. Mana firman, mana sabda Nabi, mana fatwa ulama. Lah kalau omongan kita sehari-hari apa namanya? Nun? Apa? Kapur barus. Kapur barus itu kita brus, Pak. Lah nek kapur barus sak lemari. Ah, jenenge kita brus, Kak. Mari. Astagfirullah. Apa nih iso iso guyon nih. Aku dulu sama tegang ya stres, Pak. Nek bisa guyon ini alhamdulillah. Berarti hatine seneng. Urip niku sing penting seneng kan? Bahagia. Seneng itu bahasa Qur'ane hasanah. Robbana atina fid dunya hasanah. Urip kok mecucu ae. Oh, iya mergo untune lara. Yang kedelapan, nah itu tadi yang saya katakan, bahwa di dalam Islam itu terpisah dengan jelas antara Allah dengan Nabi Muhammad. Ya, antara Al-Quran dengan hadis terpisah dengan jelas. Bahkan Rasulullah di saat beliau masih hidup dilarang menulis hadis. Dilarang, Pak. Nah, setelah para sahabat ini dipandang kuat imannya, baru Kanjeng Nabi itu boleh menulis apa yang beliau sabdakan. Nah, sejarah ini nanti saya baca kitab kecil judulnya Mabahisu fi ulumil Quran. Mabahisu fi ulumil Quran yang ditulis Mana Al-Qotton. Ketika saya kuliah, kitab ini menjadi bacaan wajib. Menjadi bacaan wajib ilmu Al-Quran. Nah, dosen saya, Allahumma yarham, Profesor Dr. Romrawi MA. Beliau dosen saya, mulai S1, Pak. S1 beliau dosen saya, sampai S2 beliau juga dosen saya. Mabahisu fi ulumil Quran ini ditulis oleh Mana Al-Qotton. Mana Al-Qotton ini adalah dosen Universitas Riyadh. Beliau sudah meninggal, baru saja meninggal. Jadi di situ terpisah dengan jelas. Quran adalah firman Tuhan, kemudian apa yang diungkapkan, dilakukan, perbuatan Nabi jenenge hadis. Nek duduk Quran, duduk hadis, sing nglakoni ahwalus sahabah jenenge asarus sahabah. Sampai ada satu kitab judulnya Nahjul Balagha. Nahjul Balagha niku Pak kumpulan pidato ni Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nah, kitab ini menjadi andalannya orang Syiah. Saya punya, saya ini kan seneng moco, Pak. Bukan berarti saya Syiah, bukan. Jangankan kitabnya orang Syiah, saya Bible tak woco saya. Iya, saya baca Bible itu. Saya pernah baca buku judulnya Sakmene Kandel, Pak. Tulisannya apa? Bukan. Siapa itu? Orang Rusia. Saya nulis orang ateis ya. Itu saya baca.
Saya baca judul buku itu, sejarahnya Mao Zedong. Ya Allah, Mao Zedong itu. Mao Zedong siapa? Mao Zedong itu. Dan pendiri komunis di Cina. Itu pembawanya namanya Mao Zedong. Iku lukisannya tok itu laku 500.000 $500. $5.000. Cuman separuh Pak lukisannya Mao Zedong. Ya, di Indonesia ada mantan presiden kita yang seniman, pelukis. Siapa? SBY. Jadi SBY ini sekarang lagi asik dengan melukis. Nah, kemarin lukisannya beliau ini dijual. Hasilnya untuk dibantukan di Aceh. Itu laku 311 juta. 311 juta kalau tidak salah. Lukisannya beliau itu. Seniman. Saiki rukun karo Megawati. Gara-gara dituduh apa? Dituduh backingi ijazah palsu. Berurusan dengan hukum itu akhirnya. Orang yang punya TikTok itu ngawur itu. Masa sekelas SBY ngurusi ijazah palsu. Kebacut itu. Ya negara ada yang ini Pak ya. Negara kita ini lucu memang kok. Iya wis. Aneh-aneh yang dibahas itu. Ijazah palsu ya. Sing digedhekno berita-berita itu loh. Ijazah palsu, perselingkuhan. Gugatan cerainya Ridwan Kamil sampai Atali. Kapan negara ini maju ya? Cina itu kalau bikin program itu 100 tahun ke depan. Gitu Pak. Saya bikin bendungan itu. Jadi targetnya bendungan raksasa di Cina itu targetnya 100 tahun. Sampai saya ini durung mari targetnya 100 tahun. Awake dhewe gak sih tukaran. Kasihan umat. Yang terakhir, di dalam Hikmatut Tasyri', nanti sama baca kitab judulnya Hikmatut Tasyri'. Hikmah itu apa? Hikmah itu rahasia, tasyri' itu syariat, hukum. Nah, di dalam Hikmatut Tasyri', hukum Islam ini punya 5 tujuan. Dan ini digagas oleh seorang ulama besar namanya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa As-Shatibi, orang Andalus. As-Shatibi ini orang Andalus. Beliau wafat pada tahun 1388. Nah, konsepsi syariat Islam ini beliau gagas di dalam satu kitab. Nah, kemudian di situ ada 5 tujuan disyariatkannya Islam, yaitu hifdul nafsi, hifdul mal, hifdul akli, hifdud din, dan hifdun nasli. Konsep maqasidus syariah, tujuan syariat Islam 5 ini Pak, seluruh agama di dunia mengakui. Jadi Islam itu ditegakkan di muka bumi dalam rangka menjaga kelestarian jiwa. Jiwa kita, jiwa orang lain tidak boleh dilukai. Dilukai hatinya, dilukai kehormatannya, dilukai fisiknya. Apalagi sampai menghilangkan nyawa. Di Medan itu ada anak 12 tahun. Membunuh ibunya sendiri. Wedok. Ya Allah. Yang kedua, 5 yang diakui semua agama ini adalah melestarikan harta. Jadi harta tidak boleh diambil illa bil haq. Kecuali dengan cara yang hak. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kelestarian akal. Islam agar manusia tetap utuh sebagai manusia, lalu dilarang minum makan yang memabukkan. Sing nomor 4, hifdud din, melestarikan kebebasan beragama. Hidup di Indonesia itu paling enak Pak. Wis enak-enake urip niku ten Indonesia. Bayangkan Pak.
di Indonesia. Di Mekah itu ada seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad bin Ismail. Syekh Muhammad bin Ismail itu rumahnya 200 meter kali Syekh Abdullah putranya Sayyid Al-Maliki. Nah, beliau ini seorang Sunni. Syekh Sayyid Maliki juga pengikut Sunni, bukan Wahabi, Pak. Loh, itu orang ini, Pak, seorang ulama itu saja masih diawasi di sana ini. Loh, kene Pak, ya Allah, presiden dihujat ya guyut. Ya. Nah, ini agama, orang hidup beragama di Indonesia itu sangat bebas. Yang terakhir, hifdun nasli, yaitu menjaga kelestarian keturunan. Islam tidak pernah mengakui anak yang sah, nasab ke atas yang sah, jalur ke bawah yang sah, kecuali dengan pernikahan yang sah. Jadi tidak bisa kemudian ada orang lain terus disidang nangone pengadilan, oh iku bapakku gak iso. Dalam Islam tidak bisa. Harus dengan cara nikah yang sah. Itu hebatnya Islam, dan tidak salah kalau Islam ini nanti bisa hidup bertahan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu kita soleh solehah. Allah menjadikan kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma barik lana fi rojabah wa sya'bana wa ballighna ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.